Selamat malam Bapak, saya akan mempresentasikan makalah Sosiologi Komunikasi, review buku yang ketujuh tentang kegiatan data dan sosial perubahan. Saya atas nama Rolando Fongtal, NIM 2003 030106. Bab 1, memetakan dunia yang lebih baik perjalanan. Big Data dalam terang aktivisme data. Aktivisme data adalah aktivisme yang memanfaatkan infrastruktur data sebagai metode Blink. Definisi Big Data bukannya tidak bermasalah. Data besar bisa berupa fakta, sinyal, atau simbol, yaitu dapat dimodifikasi, didistribusikan, artefak, UTED, dan interaktif. Data besar dapat didefinisikan sebagai kelimpahan benda digital, konten online yang dibuat pengguna, data yang dihasilkan dari definition atau kemampuan untuk berubah menjadi aspek data dunia yang belum pernah diukur sebelumnya, misalnya persahabatan dalam bentuk suka. Data yang dihasilkan oleh load, sinyal ditangkap dan dipancarkan oleh sensor, drone, dan perangkat portable, jejak online yang ditinggalkan oleh klik webinar, dan proses pengindeksan dan metadata yang diperoleh dengan pengintaian mesin yang begitu besar dapat diproses dengan kecepatan seperti itu, begitu bervariasi, memiliki begitu banyak potensi jika dianggap berguna dan menunjukkan akurasi dan kompleksitas yang dianggap besar, dan oleh karena itu hanya dapat dikelola dengan menggunakan infrastruktur baru. Masih di bab 1 yang berikut, aktivisme dan kemanusiaan dalam terang Big Data. Aktivisme harus diakui sebagai usaha individu atau kolektif dirancang untuk mendorong atau membimbing politik, sosial ekonomi, atau lingkungan berubah dengan maksud membuat perbaikan dalam masyarakat atau perusahaan, memperbaiki ketidakadilan sosial. Sarah Ryan dan Kathleen Rensick-Cole berbeda menghubungkan antara advokasi dan aktivisme dengan mempertimbangkan yang terakhir sebagai menyiratkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Lance Barnett dan Alexandra Segerberg juga membedakan antara logika tindakan kolektif dan tindakan konektif. Berdasarkan individu, berbagai konten yang dilisasikan melalui jaringan media, penekanan mereka adalah pada individu yang teknologi yang digunakan dalam tindakan, meskipun perbedaan ini mungkin berguna saat memikirkan beberapa mobilitas spontan yang diorganisir berdasarkan kerangka tindakan pribadi yang menyebar melalui media sosial. Model tersebut tidak diterima dengan baik. Aktivisme data yang terencana, kolektif, dan ideologis. Lanjut ke bab 2. Banyak sisi infrastruktur data. Dalam IBM dan Whole Coach, Edwin Black merinci bagaimana pada tahun 1930-an IBM memberikan teknologi kepada pemerintah Nazi untuk membuat katalog grup orang. Pengawasan hari ini melibatkan pemeriksaan tidak hanya kelompok tetapi juga individu, kelompok, dan konteks yang memerlukan kapasitas untuk melampaui apa yang ditawarkan kepada indera tanpa bantuan dan apa yang dilaporkan secara sukarela. Artinya, dengan munculnya data besar, pemerintah sekarang dapat fokus tidak hanya pada kelompok tetapi juga pada individu sebagai komputasi politik, menggabungkan sebagai elemen pergeseran dari demografi dan pernegetan individual. Kemampuan untuk menguji metode secara real time, rekayasa sosial berbasis jaringan yang ditingkatkan, ilmu perilaku dan permodelan komputasi, dan algoritme yang berpemilik dan dirahasiakan. Masih di bab 2, alat analisis data besar mempromosikan rekayasa yang lebih menguntungkan.
Persetujuan daripada yang dijelaskan oleh Edward L. Bernays ini adalah area tempat pemerintah dan bisnis bekerja sama kompleks mesin yang ditunjukkan untuk memata-matai warga membutuhkan kolaborasi comparison. Rebecca MC Kinnon mengungkapkan Google dan sejarah Yahoo dalam mensensor warga atas permintaan pemerintahan China dan penyerahan identitas pengunjuk rasa oleh Facebook ke beberapa pemerintah. Untuk semua impian kebebasan yang telah diberikan oleh teknologi, juga jelas bahwa perusahaan yang telah menguasai dunia maya sedang membuat keputusan organisasi yang mempengaruhi kebebasan sipil. Faktanya, pemerintah secara bertahap mengandalkan lebih banyak lagi tentang entitas sektor swasta sebagai agen pengatur berputar pusat kekuasaan swasta untuk tujuan negara. Lanjut ke bab 3, aktivisme data proaktif. Yang pertama, dari perspektif tindakan komunikatif, yaitu karena inisiatif aktivis data melibatkan interaksi, mereka bisa diperiksa melalui lensa teori tindakan komunikatif. Inisiatif aktivis data memerlukan tindakan komunikatif besar-besaran. Mereka memiliki karakter yang empiris analitis karena ketika berhadapan dengan data mereka melibatkan eksplorasi ilmiah, hermeneutik, karena kumpulan data perlu diinterpretasikan dan dikritis karena terkait dengan penyebab dibingkai oleh faktor sosiopolitik. Seperti tindakan komunikatif lainnya, aktivisme data mengintegrasikan tujuan dunia sosial dan subjektif. Aktivisme data termasuk teleologis atau elemen berorientasi tujuannya, misalnya menghubungkan aktor dan fakta dalam tujuan dunia. Tujuan faktor yang diatur, norma yang menempatkan tindakan di dunia sosial. Contohnya kampanye berdasarkan konstruksi politik dan elemen drama. Misalnya pimpinan kampanye membawa dunia subjektif mereka untuk memobilisasi orang lain. Bab 3, masih di bab 3, yang kedua, dari perspektif jurnalisme dan kajian media alternatif. Bagian ini kembali ke kesamaan dan perbedaan antara aktivisme dan beberapa cabang jurnalisme. Aktivisme data dan jurnalisme konvensional berbagai fakta bahwa mereka memang benar keduanya. Idealnya, berdasarkan penelitian sebagai sumber ketelitian, perbedaannya adalah salah satu tujuan jurnalisme seharusnya fokus pada pengungkapkan fakta karena kewajiban pertama jurnalis adalah mengatakan yang sebenarnya. Tepatnya untuk jurnalisme, temuan penelitian adalah tujuan akhir sedangkan penelitian tentang kampanye biasanya dianggap sebagai alat untuk mendukung tujuannya. Untuk mengamati peran penelitian dalam aktivisme, ada baiknya untuk melihat informasi aktivisme yang disebut teknologi taktis kolektif, dikenal sebagai teknologi taktis, didefinisikan sebagai strategi dan pertimbangan penggunaan informasi dalam kampanye. Bab berikut, bab 4, data cross-searching dan pemetaan untuk humanitarisme, yaitu surplus informasi selama bencana dan krisis, disebut krisis besar data. Bisa sama membingungkan dengan kurangnya informasi. Faktanya membuat terasa krisis data selalu menjadi tantangan bagi organisasi kemanusiaan. Memanfaatkan platform crowdsourcing, mengumpulkan data warga dan menguatkan untuk memvisualisasikan informasi yang dihasilkan secara interaktif. Perangkat lunak pemetaan platform Ursidi ditawarkan pada tahun 2008 kemungkinan menghasilkan ratusan laporan yang dikonfirmasi dan diberi dalam beberapa jam bencana. Ursahidi adalah pelapor kemanusiaan digital sejak
Penempatannya menangani gempa Haiti pada tahun 2010. Teknologi pemetaan krisis telah muncul sebagai alat untuk membantu organisasi memahami dan memprioritaskan data serta memberikan bantuan. Evaluasi independen menemukan bahwa penyebaran Haiti mengatasi kesenjangan informasi utama pada periode awal respon sebelum organisasi besar beroperasi dengan menyediakan situasi kesadaran nasional dan informasi kritis dengan derajat geografis yang tinggi, mendukung respon kecil sehingga mereka bisa menyesuaikan target mereka kebutuhan dan memfasilitasi tindakan aktor warga negara swasta. Masih di bab 4, baik teori maupun praktek kemanusiaan telah diterjemahkan dibentuk oleh perkembangan ini. Utsahidi cocok dengan gambaran organisasi aktivis data yang proaktif. Itu membuat penggunaan infrastruktur data menjadi sangat penting, menggunakan pada interaktif dan teknologi lain untuk memobilisasi orang dan menghasilkan identitas dan bekerja dalam logika teori perubahan (TOTS). Meskipun ini tidak eksplisit dalam visinya, dalam studi ini saya memeriksa strategi retroaksi tantangan keberhasilan dan kegagalan memahami Utsahidi secara terang-terangan. Aktivisme data idenya menghasilkan paradigma yang dapat digunakan dalam kasus lain. Fase pertama dalam pertumbuhan organisasi manapun menurut Greiner, model pertumbuhan berkembang melalui kreativitas seseorang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.